Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi alaihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat sampai waktu sekarang ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga banyaknya kita berselawat kepada beliau, kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan saya di sini ialah ingin menyampaikan ceramah singkat, yaitu dengan judul Negara Berantakan Karena Mencampakkan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada bulan inilah untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya yang paling istimewa. Kemukjizatan Al-Quran tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini berbeda dengan mukjizat para rasul lainnya. Mukjizat mereka hanya berlaku saat mereka hidup, seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam membelah lautan. Misalnya, hanya terjadi dan disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Adapun kemujizatan Al-Quran berlaku hingga saat ini, meski Rasulullah SAW sebagai pembawanya telah lama wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya, sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, sungguh kami pula yang penjaganya. Surah Al-Hajj ayat 9. Dari ayat yang sudah dibacakan, Syekh Waba Az-Zuhail menyatakan kalimat sungguh kami pula yang menjadi penjaganya, yakni dari kepunahan, penambahan dan pengurangan. Al-Quran adalah hujjah kami atas para makhluk hingga hari kiamat. Kami menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat, obat dan cahaya. Adapun dalam ceramah singkat saya hari ini, saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, dosa besar mencampakkan Al-Quran. Yang ketiga, Ramadan, momentum membumikan Al-Quran. Poin pertama, yaitu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran wajib dilakukan jika kita berharap selalu berada di jalan yang lurus. Sejarah mencatat kejayaan umat Islam berbanding lurus dengan tingkat interaksi mereka dengan Al-Quran. Jika interaksi umat Islam dengan Al-Quran tinggi, maka kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sudah pasti menjadi milik mereka. Sebaliknya, jika mereka jauh dari Al-Quran, maka kesedihan, kekhawatiran dan kesengsaraan sudah pasti akan menimpa mereka di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa membaca Al-Quran adalah cara yang paling mudah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Siapa saja yang mengharapkan cinta Allah dan Rasulnya hendaklah membaca Al-Quran." Hadis riwayat Ibnu Adi, Abu Nuaim dan Al-Baihaqi. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Siapa saja yang mencintai Al-Quran akan mencintai Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat At-Tabrani. Bukti terbesar cinta seseorang pada Al-Quran adalah dengan berusaha memahami, merenungi dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta seseorang pada Al-Quran ialah ia berpaling dari Al-Quran dan tidak merenungi maknanya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, mentadabburi Al-Quran adalah wajib. Dengan jalan tadabburlah diketahui makna-makna Al-Quran yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala dengan
gamblang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Namun, masih saja mereka mengacuhkan Al-Quran. Mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Mereka merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran. Mereka menolak isi dan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka dengan berani mengatakan Al-Quran itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Al-Quran mengekang kebebasan. Tindakan-tindakan seperti ini sudah jelas merupakan tindakan yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian poin kedua yaitu dosa besar mencampakkan Al-Quran. Perilaku mencampakkan Al-Quran adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berperilaku demikian. Banyak perilaku yang termasuk mencampakkan Al-Quran. Tidak meyakini kebenaran Al-Quran, tidak mau mendengarkan dan tidak memerhatikan Al-Quran, mengimani Al-Quran tetapi tidak mau mempelajarinya, mempelajari Al-Quran tetapi jarang sekali membacanya, sering membaca Al-Quran tetapi tidak mentadabburinya, kadang merenungi makna dan memahami ayat-ayat Al-Quran tetapi enggan mengamalkannya, tidak menghalalkan apa yang telah dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber aturan dan hukum untuk mengatur kehidupan. Mencari ketenangan dan penyelesaian masalah bukan dari Al-Quran. Semua itu adalah perilaku mencampakkan Al-Quran. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang keluhan Rasul-Nya atas perilaku kaumnya. Wa qala Rasuluna rabbana ba inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an muhjuran. Yang artinya, Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Surah Al-Furqan ayat 30. Keluhan itu terucap karena perilaku umatnya yang tidak mau memperhatikan dan mendengarkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala allazina kafaru la tasma'u hilazal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun." Yang artinya, orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya agar kalian menang. Surah Al-Fussilat ayat 26. Jika Al-Quran dibacakan mereka merasa risih. Mereka lalu membuat gaduh atau perkataan lain yang secara sengaja dilakukan agar Al-Quran tidak didengar. Perbuatan ini sudah termasuk dalam kategori Al-Quran, atau bisa kita sebut mencampakkan Al-Quran. Demikian pula tidak mengamalkan Al-Quran, tidak melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, tidak menjauhi larangan-larangan di dalam Al-Quran, berpaling dari Al-Quran ke hal lain seperti lebih senang dan tenang mendengar dan melantunkan syair, musik, lagu atau nyanyian selain Al-Quran, sibuk mempelajari perkataan, permainan, pembicaraan atau tuntunan yang diambil dari selain Al-Quran. Semuanya itu menurut Ibnu Katsir sudah termasuk perilaku mencampakkan Al-Quran. Orang yang berpaling dari Al-Quran, dadanya akan terasa sempit dan sesak meskipun dia memiliki harta yang berlimpah. Wa man aqrada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nasuruhu yaumal qiyamati aqmah. Yang artinya, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran, sungguh bagi dia penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Toha ayat 124. Itulah bahaya dari tindakan mencampakkan Al-Quran. Tampaknya carut marutnya kondisi negeri ini sudah disebabkan karena begitu beraninya para pengambil kebijakan negara mencampakkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya macam mencampakkan, mereka juga menuduh Al-Quran sebagai kitab suci yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Mereka berani mengatakan bahwa ayat konstitusi derajatnya lebih tinggi daripada kitab suci. Astaghfirullahaladzim. Akibat mencampakkan Al-Quran, negeri yang kaya dengan sumber daya alam ini justru jatuh terpuruk pada zona kemiskinan. Negeri yang begitu luas ini terasa sempit. Sumber daya alamnya yang melimpah tidak menjadikan mayoritas rakyatnya hidup bahagia. Sebaliknya, rakyat serasa hidup pada zaman kolonial.
rakyat dicekik pajak upeti oleh para company, pribumi serasa hidup di negeri orang. Baiklah, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu Ramadan momentum membumikan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena itu sejatinya bulan Ramadan dijadikan oleh kaum muslim momentum untuk kembali membumikan Al-Quran. Caranya tentu dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran sekaligus berhukum pada Al-Quran. Jika Ramadan saja bisa mulia karena Al-Quran turun di dalamnya, apalagi manusia. Manusia akan mulia jika semua aktivitas kehidupan mereka diatur dengan hukum-hukum Al-Quran. Oleh sebab itu, berhukum dengan Al-Quran adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh tidak, umat Islam secara keseluruhan wajib berhukum pada Al-Quran. Berhukum pada Al-Quran adalah wujud nyata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika puasa Ramadan benar-benar menghasilkan ketakwaan kepada pelakunya, sejatinya mereka akan berhukum pada Al-Quran. Ketakwaan tentu dengan mengamalkan Al-Quran dan berhukum pada Al-Quran pasti akan menghasilkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum miha kanu ya'sibun." Yang artinya, andai penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat itu. Surah Al-A'raf ayat 96. Jadi kesimpulan dari ceramah saya singkat pada hari ini ialah, kita sebagai umat muslim jangan sesekali pernah menerapkan perilaku mencampakkan Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi. Karena itu adalah salah satu perilaku yang tidak terpuji, perilaku yang bisa menghasilkan dosa yang sangat besar dan bisa membuat Allah murka kepada kita. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.